terima kasih Mr. Roy. Nah, kebetulan Mr. Roy kita masih ada waktu nih buat satu pertanyaan lagi nih Mr. Roy. Kebetulan ada yang bertanya dari salah satu partisipan seminar kita. Ini bertanya Mr. Roy, bagaimana cara agar masyarakat dapat tertarik untuk dapat mengikuti proses digitalisasi pada kalangan orang tua atau zaman yang cepat berubah ini. Nah, mungkin yang dimaksud dari pertanyaan ini gini, Mr. Roy. Kadang segmen pasar kita adalah orang tua, misalnya kayak Mr. Roy sebutkan di properti ya, Mr. Roy. Biasanya kan orang tua yang orang-orang kaya zaman dahulu mau beli properti lagi, mau beli properti yang baru. Nah, tapi kebanyakan dari mereka itu tidak paham digital atau sosial media. Nah, menurut Mr. Roy, bagaimana tuh Mr. Roy strategi atau cara menarik segmen pasar yang gen-gen dari sebelum-sebelum gen milenial yang sebelum mengalami digitalisasi gitu, Mr. Roy? Oke, saya bantu jawab pertanyaan dari Bro Rian Gatman. Namanya keren ini. Nah, gimana caranya kita proses digitalisasi untuk kalangan tua ya? Nah, ini termasuk saya ya. Saya juga termasuk yang ini ya, yang berusaha untuk ini ya. Salah satu penggerak, ya, salah satu pelopor juga. Bahkan sejak tahun 2015 ya, makanya dapat piagam ya. Sejak 2015. Gimana sih kita dari bisnis offline, kita masuk online ya. Nggak cuma untuk generasi milenial aja yang sudah melek internet, nggak cuma untuk generasi muda aja yang sudah melek IT ya, melek digital, lebih paham tentang dari kecil udah buka TikTok ya, udah buka Instagram. Orang tua pun gimana? Nah, sebenarnya kita bisa ya. Salah satunya webinar-webinar seperti ini ya, training-training seperti ini. Bahkan saya juga bikin startup ya di bidang itu ya, ya namanya trainerbisnis.com. Kita bikin juga digipreneurid.com ya. Tujuannya untuk itu, teman-teman. Gimana proses digitalisasi itu nggak cuma untuk generasi muda aja, tapi generasi tua juga ya. Dan bahkan kalau teman-teman lihat ya, komposisi duitnya itu lebih banyak kan orang tua ya daripada anak muda ya. Duitnya yang di rekening ya. Jadi daya belinya itu lebih kuat orang tua daripada anak, anak muda. Dan ini kesempatan juga buat teman-teman sebenarnya juga ya. Kita bisa bikin startup-startup ya di bidang itu. Orang tua susahnya apa sih? Dia nggak ngerti Instagram, tapi dia pengen bisnisnya ada di Instagram. Teman-teman bisa bikin yang namanya sosial media agency. Sekarang kan sosial media agency kan banyak kan founder-foundernya kan ini anak-anak muda. Bisa bikin dari hal-hal yang remeh. Itu kan lumayan ya. Kalau satu bulan 3 juta ya, satu satu bisnis teman-teman sudah sudah su sudah C, ini tak bantu aja. Untuk Instagramnya, sosial media manajemennya kita bantu aja. Nah, teman bisa cas 3 juta per bulan ya, satu bisnis ya. Kalau teman-teman punya 10 bisnis kan sudah 30 juta per bulan ya. Nah, itu kan belum belum rekomendasi yang lain. Kalau teman-teman bisa nawarin, tuh, ini udah waktunya Susu untuk bikin website, udah waktunya Susu untuk punya ads. Itu kan teman-teman bisa cas lagi ya dari sana ya. Teman-teman tinggal cari teman-temannya yang jurusan IT. Oh, pinter bikin website. Dia jualnya ke teman-teman 3 juta, teman-teman jualnya 5 juta, dapat lagi 2 juta ya. Nah, 30 juta ya kan punya pegang 10 bisnis, terus teman-teman tawari tiap bisnis website kan sudah 50 juta, teman-teman. Jadi dari hal yang simple. Jadi proses digitalisasi bisa dengan seminar, bisa dengan webinar, bisa dengan training-training seperti ini, bisa juga dengan teman-teman bikin startup di situ ya. Ngajarin orang, kita juga dapat duit teman-teman. Nah, itu kan enak banget ya. Itu entrepreneurship ya. Jangan lupa entrepreneur suka jualan. Setuju teman-teman? Yang setuju silahkan komen di bawah. Jualan, 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 jualan ya. Kalau jadi entrepreneur nggak suka jualan itu susah teman-teman ya. Jadi entrepreneur tuh harus urat nadinya, urat malunya tuh harus putus ya. Jadi pikirannya jualan apa yang bisa dijualin ya. Bukan bukan pikirnya profit, bukan. Tapi bukan pikirnya profit untuk kita, bukan. Mindset saya, kalau saya mindset saya, selama produk ya, produk yang kita jual itu sepengetahuan kita ya, itu bagus dan baik untuk mereka, memberikan dampak manfaat bagi orang lain. Kalau kita nggak jualan itu kita dosa, kita dosa. Harusnya orang itu bisa bisa lebih meningkat lagi bisnisnya. Harusnya orang itu bisa lebih bertambah lagi bisnisnya. Harusnya orang itu omsetnya sekian bisa lebih meningkat lagi, lebih banyak orang tahu tentang produk itu. Tapi kenapa kita nggak bantu dia? Jadi mindsetnya tuh helping other people, teman-teman. Ya ini Bro Stefan bener ya, jualan cuan ya. Sis Silviana Margareta jualan cuan ya. Sis Kalista Wijaya jualan jualan jualan. Ya, itu ya. Itu jawaban dari saya ya. Buat
Bro Rian Gatman ya, Gatman ya. Namanya bagus ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mr. Roy atas jawabannya. Pasti pasti udah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan kita dan jawabannya dari Mr. Roy udah keren banget nih. Oke, terima kasih banyak untuk Mr. Roy udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Terima kasih juga bagi yang sudah mau bertanya. Tenang aja teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, nanti ada next session buat Q&A. Dan sesi Q&A kali ini saya tutup dulu. Terima kasih sekali lagi Mr. Roy. Dan saya sebagai Raja PIC Q&A pada hari ini, pamit undur diri dari waktu dan tempat saya persilakan kembali ke MC. Terima kasih. Thank you, thank you. Sukses selalu. Terima kasih Raja dan Miss Troy. Untuk selanjutnya kami ada penyerahan sertifikat dan juga dokumentasi, maka dari itu untuk seluruh peserta diharap untuk segera on cam. Untuk tim DTD dipersilahkan. Baik, saya akan memimpin jalannya proses dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Bisa dimulai dari slide 1, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Terima tim kasih. atas waktunya untuk dokumentasi. Selanjutnya kita akan bersama-sama istirahat dulu nih Kanya. Iya, Karena kita tadi udah mendengarkan materi yang sangat luar biasa sekali dari Mr. Roy. Dan sekarang kita harus refresh otak kita dulu supaya kita bisa menerima materi-materi baru untuk sesi yang selanjutnya. Jadi kosongkan gelas teman-teman supaya kita bisa dapat insight yang sangat banyak nanti di sesi yang kedua. Untuk itu kita akan break sejenak selama 15 menit dan see you guys di 15 menit lagi. Kami selalu mencoba memulai hari dengan pagi yang penuh arti. Kami percaya bahwa setiap pagi yang baik akan membawa kebaikan pada seluruh hari. Menanam berarti merawat dan menuai. Maka dari itu, kami berusaha sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk menanam dan merawat setiap benih dengan cara terbaik. Lalu memastikan setiap aliran air akan membawa arti pula. Agar kami bisa menuai hasil yang terbaik dan mengantarkan kebaikannya ke setiap dapur. Semuanya dimulai dari kebaikan pagi. Seperti sayuran pagi untuk hari-harimu, sekarang, esok, dan seterusnya.